Selamat pagi Pak Polin dan juga teman-teman. Saya Michelle Fania dari 11 IPS 2 ingin menjelaskan mengenai indeks harga dan inflasi pada tugas ekonomi kali ini. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dari indeks harga itu sendiri. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan harga rata-rata pada tahun dasar. Kedua, ada indeks harga perdagangan besar dan ada indeks harga konsumen. Pengertian dari indeks harga perdagangan besar merupakan angka indeks yang menunjukkan perubahan pada harga pembelian barang oleh para pedagang besar. Sedangkan indeks harga konsumen adalah nomor indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK atau Indeks Harga Konsumen sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara dan juga sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Tujuan dari perhitungan indeks harga yaitu ada 6. Pertama, ada sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Kedua, indeks harga perdagangan besar dapat memberi gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Ketiga, ada indeks harga konsumen atau IHK dan indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan perubahannya. Keempat, sebagai pedoman pembelian bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan tertentu. Kelima, indeks harga yang berlaku bagi petani yang dibayar dan diterimanya merupakan gambaran apakah petani semakin makmur atau semakin melarat. Sedangkan yang keenam, indeks harga umumnya digunakan penentuan jumlah persediaan pedagang dalam kebijakan penetapan harga. Keempat, ada juga metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga ini dibagi menjadi dua metode. Pertama, ada metode agresif tidak tertimbang. Artinya, menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung, lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding atau tahun dasar. Rumus dari metode agresif tidak tertimbang ini yaitu inflasi tarikan permintaan terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa jenis barang. Kedua, ada inflasi dorongan biaya produksi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga bahan baku, misalnya karena keberhasilan serikat buruh dan dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Ketiga, ada inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Teori ini berhubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga, di mana jika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar bertambah 2 kali lipat, maka harga akan naik menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya ada jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan ini adalah inflasi yang masih belum begitu mengganggu kondisi perekonomian. Kedua ada inflasi sedang, di mana inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi namun sudah menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi ini berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. Ketiga ada inflasi berat. Inflasi ini sudah mengacaukan perekonomian. Orang-orang cenderung menyimpan barang dan inflasi ini berkisar 30% sampai 100% per tahun. Dan keempat, ada inflasi sangat berat. Inflasi ini sudah sangat mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan dengan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Inflasi ini sangat berat sehingga berada di atas 100% per tahun. Itu merupakan jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Lalu selanjutnya ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Ada dua, yaitu ada inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini yaitu adalah inflasi yang terjadi karena ada kenaikan harga di luar negeri. Kedua ada inflasi yang bersumber di dalam negeri.
Inflasi ini bersumber dari dalam negeri dan terjadi karena adanya percetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya ada dua, ada inflasi karena kenaikan permintaan, yaitu adalah kenaikan permintaan terkadang tidak dapat dipenuhi oleh produsen. Oleh karena itu, harga cenderung naik. Kedua ada inflasi karena kenaikan biaya produksi. Nah, arti dari inflasi karena kenaikan biaya produksi ini adalah mengakibatkan harga penawaran barang naik sehingga dapat menimbulkan inflasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan menghitung inflasi. Menghitung inflasi. Nah, menghitung inflasi ini yaitu saya sudah bikin contohnya. Ini ada jenis bahan pokok dan juga tahun 2015 sama di tahun 2016. Ada beras, ikan asin, minyak kelapa, gula pasir, garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil, batik. Dan terakhir adalah jumlahnya. Nah, beras di tahun 2015 10.600, di tahun 2016 11.000, di ikan asin di tahun 2015 15.500, di tahun 2016 17.000 mengalami penaikan. Minyak kelapa 10.900 di tahun 2015, di tahun 2016 12.500, gula pasir 10.800 di tahun 2016 12.500, garam di tahun 2015 ada 3.800, di tahun 2016 4.000, minyak tanah 2.500, dan di tahun 2016 ada 2.500 juga, sama tidak mengalami penaikan dan penurunan. Sabun cuci di tahun 2015 3.800, di tahun 2016 4.000, di tekstil di tahun 2015 15.000, di tahun 2016 ada 16.800 mengalami penaikan. Batik di tahun 2015 25.000, dan di tahun 2016 mengalami penaikan 27.000 menjadi 27.000. Nah, akhirnya lalu kita jumlahkan seluruhnya di tahun 2015 dan di tahun 2016 menjadi di tahun 2015 97.900 dan di tahun 2016 menjadi 106.500. Lalu indeks harga di tahun 2016. Nah, di tahun 2016 ini menjadi indeks harganya. Kita cari, berarti 106.500 per 97.900 dikali 100 sama dengan 108,78%. Jika ragu bisa hitung kembali agar tidak salah dalam jumlahkannya. Lalu selanjutnya ada dampak dari inflasi. Dan dampak inflasi ini ada 4, ada dampak inflasi terhadap pendapatan, dampak inflasi terhadap ekspor, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Lalu terakhir ada cara mengendalikan inflasi. Pertama, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi antara lain ada kebijakan penetapan persediaan kas, kedua ada kebijakan diskonto, ketiga ada kebijakan operasi pasar terbuka. Lalu kedua ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain, pertama, menghemat pengeluaran pemerintah, kedua, ada menaikkan tarif pajak. Lalu ketiga, ada kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal, yaitu cara-cara untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi. Yaitu ada dua, ada pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah produksi, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan
yang dapat mendorong produsen untuk menambah produksi. Lalu kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Berikut tugas ekonomi kali ini mengenai indeks harga dan inflasi. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Maaf bila ada salah kata atau ada salah dalam memberi tahu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode perhitungan indeks harga yang dibagi menjadi dua metode. Pertama ada metode agresif tidak tertimbang, dan kedua ada metode indeks harga tertimbang yang dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada metode Las-Peyres dan metode Pasce. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode agresif tidak tertimbang. Artinya, menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung, lalu dibandingkan dengan jumlah harga pembanding atau tahun dasar. Rumus dari metode indeks harga agresif tidak terimbang ini yaitu ada P0N. P0N ini merupakan angka indeks harga tahun N atas dasar tahun O, atau P0N ini bisa disingkat menjadi IA. Nah, rumus dari P0N ini sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Sigma PN itu apa? Sigma artinya jumlah, sedangkan PN artinya harga pada tahun yang dihitung atau dicari indeksnya. Sedangkan sigma PO, tadi sigma artinya jumlah, dan PO itu artinya adalah harga tahun dasar atau menjadi tahun pembandingnya, lalu dikali 100. Jadi contohnya sigma PN per sigma PO dikali 100. Contohnya tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Nah, yang menjadi PN-nya itu adalah tahun 2017-nya. Karena tahun 2017-nya yang ingin dihitung indeksnya. Sedangkan yang menjadi PO-nya yaitu tahun 2016-nya karena menjadi tahun dasar atau menjadi tahun pembandingnya. Baru dikali 100. Oke. Di sini saya sudah menulis contoh dari metode indeks harga yang agresif tidak tertimbang. Ada jenis barang, ada harga di tahun 2016-nya, dan ada harga di tahun 2017-nya. Tadi saya sudah beritahu bahwa yang menjadi tahun 2016-nya itu adalah PO-nya, dan harga di tahun 2017-nya itu adalah PN-nya. Nah, di sini saya sudah membagi menjadi beberapa jenis barang, yaitu ada 4 jenis barang dari A, B, C, D, dan terakhir adalah jumlahnya. Pertama, di jenis barang A. Di A itu tahun 2016-nya 1000, sedangkan di tahun 2017-nya 1100. B, di tahun 2016-nya 1200, sedangkan di tahun 2017-nya 1500. C, di tahun 2016-nya 500, di tahun 2017-nya 600. Nah, di tahun A tadi, di jenis barang A tadi, di tahun 2016-nya 1000, mengalami penaikan di tahun 2017-nya menjadi 1100. Yang B, di tahun 2016-nya 1200, mengalami penaikan juga di tahun 2017-nya 1500.
Di tahun C yang tadi 500 di tahun 2016-nya, di tahun 2017-nya 600 mengalami penaikan juga. Sedangkan di tahun D juga dia mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Yaitu 2.700 mengalami penurunan di tahun 2017-nya 2.500. Nah, terakhir adalah jumlah. Jumlah dari tahun 2016 semuanya dijumlahkan hasilnya, dan di tahun 2017 dijumlahkan juga hasilnya. Nah, jumlah dari tahun 2016 kita jumlahkan 1000 ditambah 1200 ditambah 500 ditambah 2700 ditambah 5400. Nah, hasilnya jumlahnya yaitu 5400. Sedangkan di tahun 2017-nya 1100 ditambah 1500 ditambah 600 ditambah 2500 ditambah 5700, jumlahnya adalah 5700. Nah, rumus P0N tadi atau rumus metode agresif tidak tertimbang tadi yaitu adalah P0N sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Tadi PN-nya tadi sigma PN-nya yaitu di tahun 2017-nya 5700 dan sigma PO-nya di tahun 2016-nya 5400. Jadi langsung kita hitung saja 5700 per 5400 dikali 100. Hasilnya yaitu adalah 5,56%. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu di tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penaikan sebesar 5,56%. Kita ambil 5,56%, jadi dia harganya itu mengalami penaikan sebesar 5,56%. Lalu kedua, saya akan menjelaskan mengenai metode indeks harga tertimbang yang dibagi menjadi dua, ada metode Las Perez dan metode Paasche. Nah, metode Paasche merupakan angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun N atau tahun yang dihitung angka indeksnya atau QN. Rumus metode Paasche ini adalah IP atau indeks Paasche sama dengan sigma PN dikali QN per sigma PO kali QN kali 100. Nah, PN ini adalah harga tahun tertentu seperti tadi, QN ini adalah jumlah tahun tertentu, PO ini merupakan harga tahun dasar, QN juga sama tadi, jumlah tahun tertentu dan dikali 100. Contohnya, di sini saya sudah menulis ada barang 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jenis, ada A, B, C, D, E. Terus habis itu ada harganya di tahun 2010 dan di tahun 2011. Kuantitasnya juga di tahun 2010 sama di tahun 2011. Nah, di sini barang A 2010-nya ini yang menjadi PO-nya karena harga tahun dasar. Harga tahun dasar tahun 2010 tahun dasar. Dan 2011-nya menjadi PN karena harga tahun tertentu atau kita hitung indeksnya di tahun 2019 ini. Nah, di tahun 2010 barang A 100 perak menjadi 150, lalu kuantitasnya di tahun 2010 20 unit, sedangkan 2011-nya 25 unit. 2010 kuantitas itu adalah QO karena kuantitas atau jumlah harga dasar, harga tahun tertentu.
kuantitas tertentu, yaitu 20 unit. Lalu 2011-nya itu 25 unit, menjadi QN-nya. Lalu B, di barang A ini mengalami kenaikan harga dari 2010 100, 2011 mengalami penaikan 150, kuantitasnya juga mengalami penaikan dari 20 unit menjadi 25 unit. Lalu B, mengalami kenaikan juga harga pada tahun 2010 200, pada tahun 2011 300, dan kuantitas di tahun 2010 dan 11 sama karena 25 unit 25 unit yang ini. Lalu C, 2010-nya 150, di tahun 2011-nya menjadi 200, mengalami kenaikan juga. Lalu kuantitasnya di tahun 2010 30 unit dan di tahun 2011 40 unit mengalami kenaikan. D, 250 di tahun 2010, di tahun 2011 sama 250 juga, kuantitasnya 210 di tahun 2010, 40 unit, di tahun 2011-nya itu 40 unit, sama harganya dan juga kuantitasnya dari tahun 2010 ke tahun 2011. Lalu E, harga 2010 di tahun 2010 300, di tahun 2011 400, dan kuantitasnya 2010 35 unit, 2011-nya 40 unit. Lalu kita jumlahkan seperti metode seperti metode Perez tadi, yaitu Pn kali Qn balik ke rumus yang indeks Paasche sama dengan sigma Pn kali Qn per sigma Po kali Qn dikali 100. Balik, berarti Pn kali Qn kita kalikan Pn di tahun 2011 ini 150 dan Qn-nya ini di tahun 2011 kuantitasnya 25. 150 kali 25 unit berarti 3750. Lalu yang B-nya itu sama seperti tadi, 300 dikali 25 7500. C-nya sama seperti tadi, 200 dikali 40 hasilnya 8000. D sama 250 dikali 40 10000, dan E sama lagi 400 dikali 40 16.000. Kita jumlahkan seluruhnya menjadi 45.250 sama PO kali QN. PO-nya itu 2010 harga tahun dasar, yaitu 100 dikali QN tadi 25. 100 kali 25 2500, 200 kali yang di bagian B-nya 200 dikali 25 menjadi 5000. C, 150 dikali 40-nya 6000. D, 250 dikali 40 unit 10.000. Lalu terakhir di E, 300 dikali QN-nya 40 12.000. Kita jumlahkan juga 35.500 adalah hasil dari PO kali QN, sedangkan PN kali QN adalah 45.250. Jumlah masing-masing sudah ketemu. Baru cara selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Rumusnya yaitu adalah indeks Paasche sama dengan sigma Pn kali Qn per sigma Po kali Qn kali 100. Kita masukkan, tadi sudah ketemu hasil dari seluruh harga dan juga kuantitasnya dari tahun 2010 ke tahun 2011, yaitu 45.250 per 35.500 kali 100, sama dengan hasilnya 127,46%. Jika ragu atau tidak yakin, bisa dihitung ulang kembali. Lalu kelima, yaitu adalah pengertian inflasi.
Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Penyebab dari inflasi yaitu karena kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Penyebab inflasi dibagi menjadi beberapa dasar, yaitu metode dari Las-Peyres ini merupakan perhitungan angka indeks tertimbang dengan faktor penimbang jumlah pada tahun dasar atau QO. Rumus metode Las-Peyres ini yaitu IL sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO dikali 100. Apa sih IL ini? IL adalah indeks Las-Peyres. Sigma tadi artinya jumlah, PN itu artinya harga tahun tertentu, sedangkan QO itu adalah jumlah atau kuantitas tahun dasar, dan PO tadi itu ada harga tahun dasar, dan QO adalah jumlah atau kuantitas tahun dasar tadi, seperti tadi, dikali 100. Contohnya di sini saya sudah tulis mengenai contoh metode Las-Peyres, yaitu pertama saya sudah bagi ada barang, harga dan jumlah di tahun 2014, ada harga dan jumlah di tahun 2015. Barang mangga di tahun 2014 harganya adalah 20.000. Jumlahnya 250. 2015 mangga harganya 25.000 mengalami kenaikan harga dan jumlahnya juga mengalami kenaikan menjadi 400. Jeruk di tahun 2014 harganya 15.000 dan jumlahnya 300. Di tahun 2015 menjadi 25.000 mengalami kenaikan juga seperti mangga dan jumlahnya mengalami kenaikan juga menjadi 350. Apel harganya 18.000 di tahun 2014, jumlahnya 200. Di tahun 2015 mengalami penaikan harga menjadi 20.000, jumlahnya juga mengalami penaikan menjadi 250. Dan semangka di tahun 2014 harganya 20.000 dan jumlahnya 500. Di tahun 2015 mengalami penurunan harga menjadi 18.000 dan jumlahnya mengalami penaikan menjadi 600. Jika sudah ada tabel seperti ini, soal seperti ini, kembali seperti rumus metode Las-Peyres tadi, yaitu IL atau indeks Las-Peyres sama dengan sigma PN dikali QO per sigma PO dikali QO. Di sini, kita itu tinggal buat PN dikali QO, hasil dari PN kali QO. PN-nya itu menjadi harga, sedangkan QO-nya itu jumlah. PN itu harga di tahun 2015 karena mencari perhitungan indeksnya, dan QO-nya itu yaitu jumlah di tahun 2014 karena QO adalah jumlah atau kuantitas tahun dasarnya, yaitu tahun 2014 tahun dasarnya. Terus PO-nya itu harga di tahun 2014, PO, karena harga dasar atau harga perbandingan. Lalu jumlah di tahun 2015 menjadi QN. Sekarang kita mencari PN dikali QO. PN-nya itu 25.000 di tahun 2015, 25.000 harga mangga dikali jumlahnya, jumlah atau kuantitas dasar, harga dasar 250.
Berarti 25.000 dikali 250 sama dengan 6.250.000. Kedua, jeruk sama juga caranya seperti yang tadi, 25.000 PN-nya dikali QO-nya 300 menjadi 7.500.000. Apel harganya menjadi 20.000 di tahun 2015-nya dan dikali QO-nya 200 menjadi 4 juta. Semangka PN-nya 18.000 dan dikali 500 menjadi 9 juta. Jika sudah ketemu dari jumlah masing-masing, lalu kita jumlahkan seluruhnya dari jumlah mangga, jumlah jeruk, apel, semangka, kita jumlahkan seluruhnya dan ketemu hasilnya menjadi 26.750.000. Lalu sama sebelahnya, caranya sama seperti yang kita cari PO dikali QO tadi, PN kali QO tadi, yaitu PO kali QO. PO kali QO, PO-nya tadi adalah harga dasar, harga tahun dasar di tahun 2014. QO-nya sama, jumlah atau kuantitas dasar, yaitu di tahun 2014. Berarti 20.000 dikali 250, hasilnya 5 juta. 15.000 dikali 300, hasilnya 4.500.000. 18.000 dikali 200, hasilnya 3.600.000. Dan semangkanya hasilnya 20.000 dikali 500, 10 juta. Hasilnya sama seperti tadi, seperti saat kita menghitung PN kali QO, kita jumlahkan seluruhnya, ketemu hasilnya menjadi 23.100.000. Bisa dicoba juga masing-masing. Jika merasa ragu, bisa dihitung kembali. Berarti hasil dari PN kali QO 26.750.000, sedangkan PO kali QO hasilnya 23.100.000. Kembali seperti rumus metode Laspeyres tadi, yaitu IL sama dengan sigma PN kali QO per sigma PO kali QO dikali 100. PN kali QO tadi 26.750.000 per atau dibagi PO kali QO 23.100.000 baru kali 100. Ketemu hasilnya menjadi 115,8%. Nah, jika merasa ragu bisa dicoba untuk hitung kembali dan memastikan agar jumlahnya tidak salah terhitung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode PASC, merupakan angka indeks yang tertimbang.